Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyama khulafa'ir rasyidin wa a'immatul mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in wa jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Syaikhulillah lahumul Fatihah. Uma'ilah sultanil awliya Syahadil Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha miladun adama ila yawmina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila awliya isma baladina Indonesia semua ila jami'il ulama'il amili wa salafus salihin wa malaikatikal muqarrabin. Syaikhulillah lahumul Fatihah. Thumma ila musannifi hadzal kitab wa summa ila muassisi hadhil qaryah thumma ila muassisi hadzal masjid wa summa ila jami'i man istama'na lahuna lisababi wa li ajli thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ajdatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'i man lahu haqqun huququn wajibatun alaina wa alaihi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Nerusaken kajian fikih bab wudu tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, tema yang ke-49, menyentuh anak kecil yang menimbulkan syahwat. Pada dasarnya yang membatalkan wudu itu adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita ajnabi,
dirinci malih kalih para ulama, batasan yang membatalkan wudu itu adalah balik. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ini bagaimana misalkan yang disentuh ini lawan jenis, durung balik, tapi sudah menarik, sudah menarik. Misalnya kan usum ya, areke umure sing cilik ya, tapi misalkan ya areke ini menarik, jadi menimbulkan ser-ser atau menimbulkan ser-ser. Pokoknya dia itu belum balik tapi menarik. Nah, teman ini dibahas persentuhan dengan lawan jenis yang masih kecil, yang menurut orang-orang normal anak itu menimbulkan syahwat, adalah membatalkan wudu walau menyentuhnya tanpa syahwat. Jadi kan ukurannya ukuran normal, ukuran mayoritas masyarakat. Menurut mayoritas masyarakat kan mriku niku lari niki menarik napa mboten? Lek menurut umumnya wong lari niki kok menarik meskipun durung balik niku lek dijempok batal meskipun orang yang menyentuhnya ini tanpa syahwat. Berarti ukurannya umum, ukurannya umum. Mboten diukur teko awake dhewe nek ser-ser berarti batal, nek gak ser-ser gak batal mboten. Kira-kira yang disentuh yang belum balik itu menurut mayoritas masyarakat atau uruf ini tergolong yang menarik atau tidak? Tergolong yang menimbulkan syahwat atau tidak? Keterangan saking kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 2 halaman 82. Ini kitab karya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami atau biasa kita kenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Thalith iltiqa ubasyarotayir rajuli ayyidzakaril wadihi al-mustaha tab'an yaqinan lidzawatit tibai as-salimati walau sobiyan wa mansuhan. Yang ketiga, saking perkara sing batalaken wudu nggih niku persentuhan kulit laki-laki, yakni jelas laki-laki. Jelas laki-laki itu bukan yang berkelamin ganda. Maksudnya jelas laki-laki itu kelaminnya laki-laki. Itu jenenge jelas laki-laki, masih bencong gitu. Tapi jelas laki-laki berarti dia hukumnya adalah laki-laki. Yang diyakini menimbulkan syahwat bagi para wanita normal, meskipun laki-laki itu masih kecil atau hilang kemaluannya. Karena apa? Menariknya seseorang itu kan bukan dari kemaluannya, tetapi dari posturnya. Misalkan ngeten nggih. Jadi umumnya misalkan arek lanang cilik ini bagi perempuannya, bagi perempuan menyentuh laki-laki. Laki-lakinya masih kecil, durung balik, tapi kok umumnya wong wedok teng mriku tertarik. Itu membatalkan wudu. Wal mar'ati ayil unsa al wadihati al mustahati tab'an yakinan lidzawit tiba'is salimah wa in kana ahaduhuma mukrohan au mayitan lakin la yantaqidu wudu'ul mayiti. Dan wanita, yakni jelas wanita yang diyakini menimbulkan syahwat bagi para lelaki normal, meskipun salah satunya
tidak disukai. Secara pribadi maksudnya gak seneng, tapi niki umumnya wong seneng. Umumnya wong menarik, maka itu tetap membatalkan wudu. Atau mayat, nah, yang disentuh mayat, umumnya kan jempok mayat sapa sing nyahwati, misalkan kan betul nyahwati. Tapi misalkan mayat ini ketika hidup niku dianggap sebagai yang nyahwati, maksudnya mayite arek cilik. Dalam mayite wong tua nggih pun kelewat balik ya otomatis betul dibahas nih. Namun wudunya mayat tidak menjadi batal. Ini seperti yang kemarin muncul pertanyaan ketika ada mayit mantun didusi, gitu, mayit perempuan biasanya didusi, sing ngedusi wong wedok-wedok, tapi biasanya pas wayahe ngangkat niku wong wedok-wedok gak kuat. Akhirnya sing ngangkat wong lanang, sementara ketika habis mandi niku namung ditelangkepne ngeten tok. Tutupe niku gitu. Niku namung ditelangkepne kok mboten mungkin dibuntel to. Nah, mungkin pas wayahe nggawa, wah, gak sengaja malah kejempok. Niku wudune mayit mboten batal. Cara umpama sing batal, misalkan sing gawa niku kok duwe wudu ya sing batal wudune sing gawa niku. Jadi mboten enten masalah. Untuk mayitnya tidak ada masalah. Niki satu pembahasan membahas napa langsung membahas ke masalah mayit, tapi sebenarnya mungkin enten piyambak ke masalah mayit. Tapi karena pun niki pun disinggung, sebenarnya kalimatnya nggih tengguri niku sing paling pendek niku layan takidu wuduul mayyit. Jadi wudunya mayit tidak menjadi batal. Itu pun saged didamel penguat ketika ada mayit yang tanpa sengaja tersentuh oleh lawan jenis. Karena prakteknya mungkin macam-macam. Enten misalkan ya, biasanya kan ketika dimakamkan misalkan ya, dibuka napa namine tali pocongnya misalkan lah, kebetulan enten rambut sing terurai misalkan nggih. Niki pripun enggak masalah. Lek winginane niki kok nggih nyentuh rambut, kuku, gigi tidak membatalkan wudu. Pun sepenak mun lek pun semeret dasare ngeten kan gak mamang. Lek mboten semeret bingung. Wah, mau kejempok ya mayite ya apa? Dusi maneh, didusi maneh. Aya sakno mayite lak nyeteter, engko diangkat maneh kejempok maneh. Boten, berarti mayite boten batal. Keterangan selajengipun saking kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 78 terbitan cetakan Mauqi Yasub. Niki karya saking Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sato Al-Bakri Ad-Dimyati. Ini pengarangnya kitab I'anatut Thalibin, termasuk gurunipun Mbah Yai Dimyati Termas Pacitan niku berguru tenggene Syekh Al-Bakri Muhammad Sato niki sing aran kitab I'anatut Thalibin. Warabi'uha, perkara yang membatalkan wudu keempat, talaki basyaratai dzakarin wa unsa walau bila syahwatin, adalah persentuhan kulit laki-laki dan wanita meskipun tanpa syahwat. Ini secara umum. Jadi wong lanang, wong wedok yang ajnabi, bukan mahram, bersentuhan kulit meskipun tidak ada ser-ser niku tetap membatalkan wudu. Ngoten maksudnya teng niki ngoten. Niki secara umum. Kemudian wa qauluhu dzakarin, ungkapan laki-laki, yang dimaksud laki-laki niku sinten? Ai wadihin mustahan tabaan
yaqinan lidzawati tiba'is salimah walau sobiyan wa mamsuha. Laki-laki yang jelas dan diyakini menimbulkan syahwat bagi para wanita normal, meskipun laki-laki itu masih kecil atau hilang kemaluannya, sama seperti keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa qauluhu wa unsa, kemudian ungkapan wanita, ai wadihatan mustahatan tabaan yaqinan lidawit tiba'is salimah, ai walau kanat shaghiratan aidon. Yang dimaksud wanita itu yakni jelas wanita dan diyakini menimbulkan syahwat bagi para lelaki normal meskipun wanita itu masih kecil. Berikutnya qauluhu walau bila syahwatin, ungkapan meskipun tanpa syahwat. Ai walau kana talaki bila syahwatin, ai walau syahwan fa innahu yumkin, yakni meskipun pertemuan kulit itu tanpa syahwat, yakni tidak sengaja, maka membatalkan wudu. Sami sing kula terangaken niku wau, dadi sengaja mboten sengaja niku batalkan wudu. Qauluhu wa in kana ahaduhuma mukrohan, ai au khosiyan au mamsuhan au kana talaki bi udwin asal. Ungkapan meskipun salah satunya tidak suka, maksudnya di antara dua orang yang bersentuhan niki salah satunya tidak suka disentuh, niku kok kejempok ya Pak, batal, Mas yo mboten seneng dijempok. Yakni dikebiri atau hilang kemaluannya. Rata-rata orang dikebiri atau hilang kemaluannya niku lah wong mboten seneng, tapi karena dia sudah balik dan beda jenis kelamin, maka otomatis membatalkan wudu. Atau persentuhan dengan anggota badan yang lumpuh, itu pun juga membatalkan wudu. Misalkan tiang ini itu nggak ada tangan, tangannya lumpuh, tangan lumpuh niku lah mboten krasa jempok napa-napa gitu. Nah niku kesenggol niku tetap batal wudu, baik bagi yang menyentuh atau orang yang disentuh, termasuk wong sing lumpuh barang niku nggih batal wudune. Jadi ketika usia niku sudah balik niku mboten didelok nyahwati napa mboten, krasa napa mboten, pokoke bersentuhan kulit membatalkan wudu. Berikutnya yang ke-50, menyentuh orang tua tiri. Persentuhan antara anak tiri dan orang tua tiri yang lawan jenis bisa membatalkan wudu jika orang tua tiri dan orang tua kandungnya belum berhubungan suami istri. Demikian pula anaknya yang lahir dari wati syubhat. Ngeten. Anak tiri niku artine anak gawan nggih. Senes anak angkat nggih. Beda maneh. Jadi anak tiri niku anak gawan. Misalkan seorang lelaki menikahi seorang janda, janda ini punya anak. Nah, niku jenenge bapake niki kalih anake si janda niku niki jenenge anak tiri, bapake bapak tiri. Atau dibalik, bapake duwe anak, nggih, rabi kalih wong wedok, mutlak niki mbuh gadis, mbuh janda wis pokoke. Niki statusnya anaknya si suami dengan wanita tadi itu adalah anak tiri, ibunya disebut ibu tiri. Niku ketika ayah tiri atau ibu tiri belum berhubungan intim dengan ayahnya atau ibunya si anak tiri, maka dihukumi ajnabi, belum dihukumi mahram.
Kalau ajnabi berarti membatalkan wudu. Oke. Kalau ajnabi berarti membatalkan wudu. Tapi kalau sudah berhubungan intim orang tua tirinya dengan orang tua kandungnya, maka sudah menjadi mahram. Kalau sudah menjadi mahram, tidak membatalkan wudu. Jadi teng mriki itu yang pertama. Yang kedua, enten kalimat tambahan, demikian pula anaknya yang lahir dari wati syubhat. Niki rata-rata orang awam banyak yang nggak tahu wati syubhat itu yang bagaimana. Wati syubhat itu wati bukan istrinya, ya, atau bukan suaminya, tapi tidak haram. Wah, mungkin jenengan bayang lho, kok iso duduk bojone kok tapi gak haram. Prakteknya wati syubhat itu begini. Seseorang meyakini kalau itu adalah suaminya atau itu adalah istrinya, itu namanya wati syubhat. Prakteknya bisa terjadi pada saudara yang memiliki kembaran. Kan gak iso bedakne. Iki bojoku apa dudu iki? Nah, tapi nek kasusnya orang kembar itu berarti sing wedok ya kembar, sing lanang ya kembar. Dadi sing wedok dhewe ya gak iso bedakne, sing lanang dhewe ya gak iso bedakne. Nggih, mbasan wis kumpul baru iso bedak. Lho kok beda? Apa ngaten nggih? Lho kok beda rasane misalkan ngoten. Nah, niku baru iso bedakne. Itu namanya wati syubhat. Atau dalam kasus lain yang muncul itu misalkan ada seorang wanita, terus kemudian suaminya kerja misalkan nggih, terus ono jin membo-membo bojone. Enten mboten kasus seperti itu? Banyak sekali kasus seperti itu. Lah sing itu gak ngerti suruh mangsane ya iki bojone. Akhire kumpul, ngoten lho. Lah niku kanggone si wanita niki mboten dosa. Gak ngerti. Utawa ibuke pamit budal ning pasar, itu bapake tenguk-tenguk nang omah, marang ngono ana jin mimba-mimba sing wedok. Nah, kok cepet men teko pasar. Nggih, Pak. Mamane ngono, nyauri. Lah bar ngono kumpul, mamane ngoten. Biasanya memang jin-jin itu menyerupai seperti itu nggih, krana gur pengin kumpul niku tak. Lah, ketika terjadi seperti itu terus duwe anak. Nah, itu namanya anak yang lahir dari wati syubhat. Lah, anak yang lahir dari wati syubhat niki hukumnya seperti anak tiri. Ngeten. Hukumnya seperti anak tiri, tapi nanti ada beberapa catatan nggih, selama nutfahnya tidak bercampur dengan suami yang asli atau istri yang asli misalkan. Spermanya tidak bercampur, maksudnya berhubungan wati syubhat tadi tidak hubungan sama sekali dengan suaminya, terus kemudian mengandung sampai dia melahirkan, itu jelas anaknya anak dari wati syubhat. Tapi baru wati syubhat terus baru kumpul karo bojone, baru kemudian tidak lama kemudian hamil, lah kan gak ro iki hamil teko sing ndi iki, teko sing wati syubhat napa mboten. Jadi enten nanti enten kasus ya, enten kasus tasik kula zaman rupiah sien. Jadi piyambake niku suaminya kerja, kemudian siang hari awan jam-jam istirahat kan, jam-jam istirahat bojone niku mulih takoki, "Lho Pak kok sudah pulang?" "Iya, mulai cepet." Nah, ngeten. Iya, mulai cepet. Baru kumpul. Lah, keraguan si wanita ini muncul ketika pada saat kumpul itu. Jadi wis mari kumpul toh, ya mari kumpul selesai. Niki si lelaki niki kok kakinya niku beda karo sikile bojone. Secara postur persis banget. Dan itu tahunya setelah berhubungan ini. Jadi kakinya ini kaki kuda.
Jadi sikil jantan. Nah ini baru terus kemudian setelah peristiwa itu terus dia sering mimpi buruk dan lain sebagainya, terus akhirnya nyuwun tulung. Kasus-kasus seperti itu banyak terjadi. Lah, seandainya dari hal yang semacam itu kemudian punya anak, ini namanya wati syubhat. Syubhat kanggone si wanita tadi itu. Lek kanggone sing mimbo-mimbo nggih mboten syubhat, niku jelas. Jadi wati syubhat itu kan sesuatu yang tidak diketahui, gitu. Itu artinya syubhat. Jadi rumangsane bojone ngoten. Tibake boten, nah niki lho. Niku jenenge syubhat. Terus kemudian di sini kenapa membahas anak tiri? Bagaimana dengan anak angkat? Kenapa di sini tidak saya muat anak angkat? Karena anak angkat itu sama sekali tidak bisa menjadi mahram. Oke. Sama sekali tidak bisa menjadi mahram. Tetap dia hukumnya adalah ajnabi, kecuali jika ayah atau ibunya anak angkat tadi itu kemudian dinikah, akhirnya kan bukan anak angkat lagi, malah jadi anak tiri. Jadi dalam hal masalah wudu, gitu, masalah aurat, itu hukumnya sama dengan orang lain anak tiri atau anak angkat. Itu dalam hal ini. Mungkin dalam hal dalam hal warisan itu juga demikian. Jadi anak angkat itu tetap orang lain, dia tidak punya hak untuk menerima warisan. Oh niki kula rambut ket bayi cengkling, wis gak ono urusan baket bayi cengkling atau bayi cengklong wis. Namanya anak angkat itu tidak ada hubungannya sama sekali terhadap orang tuanya. Wong dalam masalah wudu mau tetap ajnabi kok. Jadi mboten saged dia menjadi ahli waris mboten saged. Loh, anak angkat kula niki anake dulur kula, ya berarti mengke posisine nggih minangka anake dulur. Mboten minangka anak angkat. Lah mengke kan ada syarat-syaratnya. Anak dari saudara itu bisa menjadi ahli waris, gitu. Ketika bagaimana? Misalkan ketika dia tidak punya anak, terus saudaranya semuanya juga sudah meninggal, dan itu baru ahli warisnya beralih kepada anaknya saudara. Selama masih ada saudara, maka anaknya saudara tidak bisa menjadi ahli waris. Mungkin ngene bab waris itu lek kula terangne teng jenengan tambah ngeluh jenengan tambah. Pahame ora mesti ngelune wis jelas kuwi. Makane intine nek anak angkat niku sama sekali tidak berpengaruh dadi padha karo arek liya. Nek padha karo liya niku lek wis balik otomatis mbatalno gitu. Nek durung balik didelok kira-kira secara normal ini menarik napa mboten? Membangkitkan syahwat napa mboten? Ini kok tinjauan umum niku wae sami dengan orang lain, itu anak angkat. Makanya ketika punya anak angkat niku harap berhati-hati. Dalam masalah aurat itu juga sama seperti orang lain, berbeda dengan anak kandung. Berbeda dengan yang mahram, anak tiri yang sudah menjadi mahram itu hukumnya seperti anak kandung, tidak membatalkan wudu. Berarti dalam masalah aurat pun juga sama. Kemudian yang berikutnya, dereng di paus nih, keterangan sani kitab Hasyata Kulyubi wa Umairah, juz 1 halaman 33, cetakan Darul Fikr. Qauluhu man haruma nikahuha ila akhiri. Ungkapan orang yang haram dinikahi dan seterusnya. Haram dinikahi berarti namanya mahram. Kalau mahram berarti tidak membatalkan
wudu. Kalau haram dinikahi berarti tidak membatalkan wudu. Kebalikannya mahram adalah ajnabi. Ajnabi itu orang lain. Kalau orang lain membatalkan wudu. Fatan wudu bintu zaujati qabla dukhuli bi ummiha. Maka membatalkan wudu anak istri. Maksudnya anak dari istri sebelum menggauli ibunya, berarti sebelum menggauli istrinya nih. Jadi ibu dari anak istri nih berarti nggih istrinya nih. Jadi sebelum menggaulinya niki membatalkan wudu. Watan wudu ukhtuha wa ammatuha mutlaqan. Dan membatalkan wudu saudara perempuannya. Maksudnya saudara perempuannya istri. Kemudian wa ammatuha mutlaqon, dan bibinya secara mutlak. Kados ngeten. Nanti hukumnya sama dengan hukum pernikahan. Sama dengan hukum pernikahan. Jadi ketika orang menikahi si perempuan atau perempuan menikahi seorang laki-laki, itu yang menjadi mahram yang tidak membatalkan wudu hanya mertuanya saja. Saudaranya mertua itu membatalkan wudu. Nah, ini yang dimaksud bibi itu makanya saudaranya mertua. Begitu pula saudaranya istri atau saudaranya suami yang berlawanan jenis itu juga membatalkan wudu. Loh, padahal kan saudaranya istri atau saudaranya suami itu nggak boleh dinikahi. Ya, tapi nggak boleh dinikahinya itu kan terbatas, yaitu saat istri masih hidup. Atau ketika istri masih berstatus istri. Yang nggak boleh itu kan mengumpulkan dua saudara, ya, dua perempuan bersaudara menjadi istri satu orang, itu yang nggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain kalau di dalam Al-Quran. Jadi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan untuk menjadi istri, itu tidak boleh. Tapi ketika istrinya sudah meninggal, boleh menikahi saudaranya istri. Makanya lek tengene istilah Jawa niku ana istilah ngeduni, ana istilah ngunggahi. Itu biasanya kan kepada saudaranya istri. Boleh. Itu berarti kemahromannya sementara. Lah yang tidak membatalkan wudu itu adalah mahram yang selamanya. Jadi insyaallah sing masalah saudara ipar sampun nggih. Membahas saudara ipar itu kita sudah membahas hal tersebut. Wa kadza wudu umul mautuati bisyubhatin. Demikian pula membatalkan wudu ibu yang diwati syubhat. Jadi ibu yang diwati syubhat niku juga membatalkan wudu dengan anak yang hasil dari wati syubhat. Wa in kurrimata abadan alaihi, meskipun keduanya diharamkan untuk dinikahi selamanya. Alasannya li'anna wat asyubhati la yaktasifu bihilin wala hurmatin fala tathbutu bil mahramiyah. Karena wati syubhat tidak bisa menjadikannya halal atau haram dinikahi. Oleh karena itulah maka hal itu tidak bisa menetapkan hukum haram dinikahi. Kecuali misalkan pun napa namine pun dikumpuli ibuke padha pun malih kaya anak tiri. Kemudian yang terakhir, yang masalah membatalkan wudu, tema yang ke-51, kaget membatalkan
wudu. Biasane ana wong nyumet mercon, duwe kaget. Nah, kaget niku napa saged mbatalaken wudu? Kaget dapat membatalkan wudu jika sampai membuat hilang akal warasnya. Jadi kaget sing kena nemenan gitu, semaput misalkan gitu. Hilang akal. Utawa Pak jeduer. Dia napa namanya memiliki jantung lemah. Itu ketika kaget itu biasanya dalam sepersekian detik itu dia nggak sadar. Ya seperti itulah. Nek kaget tapi sih normal ya. Mari kaget terus ditawani sate sih gelem berarti kan normal ya. Sing normal. Lha wis ilang akale kan mboten sakit. Keterangan sang kitab Riyadul Badi'ah halaman 17. Wa yantaqidu mas'ukun wa mad'urun wa mas'urun li zawali tamyizi, dan batal wudunya orang yang pingsan, orang yang sangat kaget, dan orang yang terhipnotis karena hilang akal waras mereka. Jadi terlalu kaget maksudnya gini kok sing sampai ngeblank. Itu berarti kan ngeblank itu kan berarti kan hilang akal. Semaput utawa dihipnotis itu kan hilang akal. Itu wudunya batal karena hilangnya akal itu membatalkan wudu. Umumnya kan ngerti awake dhewe hilangnya akal itu edan gitu. Terus mabuk mendem maksudnya guys, senes mabuk napa namanya mutah-mutah niku nggih, senes mabuk perjalanan, senes mabuk mendem. Kemudian tidur, nah, yang kita tahu kan itu ternyata pokoknya apa saja yang dikategorikan hilang akal itu membatalkan wudu, termasuk pingsan, termasuk terlalu kaget niku wau, termasuk orang yang dihipnotis. Alasannya sama, gini itu karena hilang akal warasnya. Itu membatalkan wudu. Berikutnya, bab berikutnya ini menerangkan mandi dan hadas besar. Sebelum kita masuk ke bab mandi dan hadas besar, mungkin dalam permasalahan wudu enten sing dereng terbahas atau ada yang ingin ditanyakan. Kersane mboten kliwat. Ngoten, monggo. Tentang wudu. Nggih. Orang yang akal sehatnya waras tapi dia berkata kotor, apakah membatalkan wudu? Boten. Sama halnya jangankan hanya keluar kata-kata kotor, keluar barang yang kotor saja, muntah, itu tidak membatalkan wudu. Muntah tidak membatalkan wudu. Halaman pinten niku? Pengenane niku. Tema nomor 47 halaman 68. Muntah itu kan jelas mengeluarkan sesuatu yang kotor, tampak tidak membatalkan wudu, apalagi ini hanya mengeluarkan kata-kata kotor. Berdosanya tetap berdosa tapi tidak membatalkan wudu. Ada lagi? Terus ini menyentuh orang sepuh lawan jenis. Lain jenis kita batal. Pokoknya selewati balik pun masih nyawati, masih mboten termasuk mayit niku lho, niku batal. Tetap batal. Kita malih. Ji monggo.
Nggih. Lah kalau misalkan orang tua angkat ini krono memang saking senenge tenggene anak angkat, sementara anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris, maka bagaimana caranya? Harus dengan cara hibah. Oke, dengan cara hibah. Kalau dengan cara hibah, boleh hibah itu memberi. Memberi kan tidak ada ketentuan harus ahli warisnya, kan memberi orang lain kan boleh sama seperti kita memberi. Nah, cuman nanti akan dibedakan. Kalau memberi itu masih dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, itu nggak ada batasannya. Ngekei piro ae oleh. Bahkan misalkan hartane misalkan gitu, wong tua angkate dikekno kabeh, ning ngene anak angkate. Wis, iki bondoku kabeh tak kekno awakmu. Aku melok awakmu. Misalkan ngeten nggih. Pokoke aku cukupono sampai mati. Aku mati wis gak nggawa apa-apa. Itu berarti nanti mayit ini meninggal, orang tua angkatnya meninggal, itu sudah tidak meninggalkan harta apapun. Tapi kalau hibah itu dilakukan ketika orang tua angkat itu sakit, gitu, yang sakitnya sakit yang menyebabkan kematian, apabila hibahnya melebihi dari sepertiga, maka itu batal hibahnya. Sama halnya dengan wasiat. Wasiat itu kalau melebihi sepertiga tidak bisa. Misalkan orang tua angkat nulis surat, nanti kalau saya mati maka seluruh harta saya adalah milik anak angkat, itu batal wasiatnya. Kenapa? Karena wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Begitu pula hibah, yang ketika hibah itu dilakukan saat ia sakit menjelang mati. Betul. Makanya mumpung cek waras nek pengen ngekei kei hibah. Ngoten mawon. Niki enten persis seperti napa permasalahan ini. Terus rencang kula niku napa nggih? Merawat orang yang dia sebenarnya punya saudara, tapi saudara ini nggak pati weken. Dereng sakit, orangnya cuma sampun sepuh, masak dhewe nggih gak iso gitu dan lain sebagainya. Akhirnya rencang kula niki sing masakne, pokoknya sing perhatian lah dan lain sebagainya. Akhirnya piyambake niki nulis hibah dan dipanggil saksi-saksi bahwa nanti bahwa harta ini saya berikan kepada si fulan. Ini gua sing rencang kula sing ngramut gitu. Pun niki digawa iki selama hidupnya itu nggih melok. Istilah melok, karek melok tengene rencang kula niki duduk sapa-sapa nih. Namun tangga ngoten mawon, tangga tapi krana asale niku mboten tega, piyambake nggih mriku masakne lan sak penunggalane nggodhokne banyu. Terus akhirnya kok tiangnya niki nggak ada inisiatif ngakekno bondone teng rencang kula niku. Kemudian setelah wafat, dulur-dulure moro karepe diprail, cara bahasane anu diprail, faroid kan faroil kan napa wong Jawa ngarani diprail, asline faroid iki diwaris ya, arepe diwaris. Kemudian rencang kula sanjang, lho ini sudah diberikan kepada saya, dulur-dulure protes gak terima, akhirnya digawa ning pengadilan. Untuk pengadilan agama. Tapi berhubung rencang kula niki nggak ada napa istilahnya surat, terus kemudian juga saksi-saksinya juga ada bahwa itu diberikan atas napa nggih kerelaan nggih, sukarela dan tanpa ada paksaan dari manapun, akhirnya nggih sing dimenangkan nggih rencang kula niku. Dadi niku tangga nemu omah nemu sembarang kali sak mobile gitu. Karena kan rata-rata ngoten niku, dulur niku nek dulure napa nggih kelengkengan wis gak pati ngreken. Tapi nek dulure mati, wah seneng wah itu kok gak duwe anak kan. Karena memang saudara itu kan menjadi asobah. Ketika seseorang tidak punya anak, itu yang menerima waris secara keseluruhan itu adalah saudara kandung. Tapi dalam hal ini ya warisono kabeh tapi entek warisane bisa. Sadurunge mati wis
dikekno niku. Niku satu contoh. Berarti misalkan punya anak angkat, ya caranya hibah niku. Dan hibah pun itu juga harus sebelum sakit. Lek sakit dibatasi, nggak boleh lebih dari seperti. Ngoten. Enten malih cekat. Mungkin terus keterangan yang manfaat lan barokah. Lan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita mulai bab yang baru berkaitan dengan mandi dan hadas besar. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal tambahan ilmu ingkang saged memperbaiki amal solih kula lan panjenengan sedaya, memperbaiki ibadah kula lan panjenengan sedaya, sehingga semakin hari ibadah kita semakin berkualitas, atau wudhu kita pun juga menjadi wudhu yang berkualitas, yang tidak hanya sekedar wudhu pokoknya sah, ya, tapi nek saged disempurnane wudhunya. Mungkin-mungkin pikantuk ridho lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. La hadiniya al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.